Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septedi Indrajana dengan NIM 42222111006, Prodi Robotika Malam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan, mensimulasikan, mengerjakan tugas timer dan counter dari RE403 PLC. Di sini tugasnya yakni menjelaskan prinsip kerja dari beberapa fungsi timer dan counter dari ton, TOF, TP, CTU, CTD, dan CTUD. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke mesin expertnya. Di sini sudah saya sediakan, sudah saya buat filenya sebelumnya. Untuk uh, bagian dari timer, function timer, ini ada ton, TOF, dan TP. Apa itu timer? Jadi timer itu fungsinya untuk mengatur delay sebelum nilai keluarannya itu nanti keluar gitu. Jadi di sini ada T on, T off, dan juga TP. Nah, apa masing-masing dari ini? Jadi sebelumnya di setiap ini masing-masing ini ada in, pt, q, dan et. Apa itu? Jadi in itu artinya input, q itu kalau di PLC artinya output. Jadi in dan q itu adalah saling timbal balik. Lalu di sini ada pt dan juga et. Pt ini adalah nilai waktu yang ingin kita set gitu. Sedangkan et ini adalah hasil dari pt gitu. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung simulasikan. Di sini langsung saya build terlebih dahulu. Tf. Oke, nol error. Langsung di sini saya simulasi. Login. Yes. LTF. Yes. Oke, langsung saya start. Nah, oke. Jadi ini input bisa berupa tombol atau apapun itu. Intinya bagian yang menghasilkan, yang memberikan energi, memberikan energi. Sedangkan Q ini artinya output. Ini bisa kita sambung. Di sini saya beri coil, saya beri nama sini lampu, sebagai lampu ya, lampu satu. Jadi di sini ada PT. Seperti tadi yang saya bilang, PT ini fungsinya untuk mengeset atau mengatur waktu. Jika kita di sini saya berikan inputnya ini nilai true pada ini ya, T on terlebih dahulu. Saya berikan nilai true seperti ini. Lalu saya write values. Maka ini ET-nya ini akan menghitung selama waktu yang telah ditentukan dari PT. Jadi PT itu sama dengan ET. Jadi nilai dari ET itu sama dengan nilai yang diset dari PT gitu. Seperti kita lihat tadi, ini saya false dulu, berikan nilai false, baru nilai true. Seperti kita lihat tadi, dia akan delay, dia akan jeda gitu sampai waktu yang telah ditentukan. Baru setelah itu lampunya atau koilnya akan menyala gitu. Seperti ini. Tunggu 3 detik, lalu setelah itu menyala. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu dari ton. Ton ini hanya berlaku ketika kita ingin mengaktifkan atau memberikan nilai true, atau mohon maaf, kita ingin menghidupkan misalnya contoh di sini lampu. Maka ton ini akan memberikan delay ketika kita ingin memberikan nilai true pada lampu gitu. Nah, kebalikannya yakni TOF. TOF, jika kita di sini inputnya kita beri nilai true seperti ini, saya write, maka lampunya langsung akan menyala. Nah, kenapa saya bilang kebalikan? Karena
dia akan memberikan delay ketika kita tidak inputnya tidak diberikan nilai true. Seperti contoh di sini saya berikan nilai false, book, right. Nah, di sini dia akan delay sampai 3 detik sesuai dengan preset time yang telah saya tentukan di sini 3 detik. Selama 3 detik dia akan delay, lalu setelah itu baru dia mati. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara tone dan TOF gitu. Oke, berikutnya yakni TP. TP di sini tuh dia akan memberikan delay dari ketika selama lampunya ini diberikan nilai true. TP ini seperti akan saya contohkan di sini. Input 3 ini akan saya berikan nilai true. Lalu setelah itu saya write. Nah, ini selama 3 detik dia akan delay untuk menyala. Selama 5 detik dia akan delay untuk menyala. Kemudian setelah itu dia akan off setelah 5 detik. Padahal di sini inputnya menyala. Inputnya ini bernilai true. Tuh, seperti itu. Jika inputnya saya berikan nilai false, maka ya udah, dia tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi TP ini kebalikan dari tone. Kalau tone itu dia ketika inputnya diberikan nilai true, maka dia akan delay, keluarannya akan delay untuk delay selama waktu yang telah ditentukan, lalu setelah itu akan bernilai true. Sedangkan TP itu kebalikannya. Jika inputnya kita berikan nilai true, maka keluarannya akan memberikan nilai true, lalu setelah itu delay. Dia outputnya akan menghasilkan nilai true, lalu setelah itu delay sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari PT ini. Sini saya memberikan waktunya 5 detik, sengaja agak lama karena biar nampak gitu hasilnya. Selama waktu 5 detik dia akan terus menyala. Nah, nanti setelah 5 detik dia akan kemudian off gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari function timer gitu. Lalu selanjutnya di sini sudah saya buatkan counter timer. Yes. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada CTU, CTD dan CTUD. CTU ini artinya counter up, CTD ini counter down, dan CTUD ini artinya counter up down. CTU ini fungsinya untuk menghitung nilai secara increment atau menambah gitu dari 0 sampai nilai yang telah kita tentukan. Sedangkan counter down ini kebalikannya. Jadi dia akan menghitung mundur atau decremental dari nilai yang telah dari nilai tertinggi misalnya sampai nilai 0 gitu. Lalu CTUD ini adalah gabungan antara kedua counter ini, control up dan control down seperti ini. Nah, di sini akan saya contohkan langsung. Sini status sudah simulasi. Oke, langsung login. Yes, ALTF. Yes. Oke, setelah itu saya start. Yes, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Apabila saya pertama akan menjelaskan dari CTU terlebih dahulu.
apabila uh, input input satu ini saya berikan nilai true seperti ini, maka setelah itu CV ini dia akan menambah dari 0 menjadi 1. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan di sini ada masing-masing ini ada di counter up ini ada CU, reset, PV, Q dan CV. Terus di sini ada di counter down ada CD, load, PV, Q dan CV. Lalu CTUD ini gabungan antara yang tadi dua ini. Saya akan jelaskan sini masing-masing terlebih dahulu. Jadi CU tuh yang ini fungsi sebagai input, sebagai input ya, apabila dia diberi nilai, apabila diberi nilai true, maka nanti dia akan menghasilkan angka pada CV ini. CV ini artinya counter value. Jadi di sini ketika si input ini memberikan nilai true, maka counter value akan menghitung satu persatu gitu. Setelah kita off. Nah, kalau kita memberikan nilai true pada input satu ini, ya oke, di sini CV-nya masih satu ya. Oke, saya write. Nah, nanti dia akan menambah jadi 2. Jadi ini fungsinya untuk menghitung berapa banyak input yang telah diberikan gitu dari sini. Lalu di sini ada juga namanya reset. Reset ini seperti namanya, artinya dia akan mengembalikan nilai ke nilai semula gitu. Di sini nilai paling semulanya yakni 0. Jadi apabila reset ini kita berikan nilai true, saya write di sini. Oh ya, sebelumnya di sini CV-nya masih 2. Jadi apabila ini saya berikan nilai true pada resetnya, nanti akan kembali menjadi 0 lagi. Nah, seperti itu. Kalau Q, seperti yang sudah tadi saya bilang, Q ini adalah output dari PLC. Lalu di sini ada juga PV atau preset value. Jadi ini adalah bagian nilai maksimal atau nilai yang ditentukan gitu. Contoh di sini saya memberikan nilai presetnya yakni 5. Ketika input sudah memberikan nilai true sebanyak 5 kali yang sudah terhitung di sini di CV-nya ini 5 sesuai dengan PV atau preset value-nya ini, maka nanti akan outputnya akan mengeluarkan nilai true setelah mendapatkan 5 ini sesuai dengan ini presetnya. Saya berikan contoh di sini. Sini saya off dulu. Nah, ini saya main cepat aja. True. Ctrl F7 1. Lalu saya coba sampai 5 kali. 2 3 4 5. Oke. Setelah angka 5, outputnya akan bernilai true. Seperti itu. Lalu kalau kita ingin memberikan nilai false, kita bisa reset aja. Saya false terlebih dahulu. Resetnya saya berikan nilai true seperti ini. Dah. Maka setelah itu outputnya akan bernilai false karena dia sudah kembali ke angka 0 lagi di CV-nya ini. Seperti itu. Nah, itu tadi counter up. Lalu berikutnya yakni counter down. Sama ada di sini, cuman ini menyesuaikan aja ya. Kalau counter CTU berarti inputnya CU, kalau counter down berarti inputnya CD gitu. Sama aja ini fungsinya untuk output juga. Cuman perbedaannya di sini dia akan memberikan nilai mundur
secara dekremental seperti itu. Nah, load ini kebalikan dari reset. Kalau reset, angka berapapun setelah kita berikan nilai resetnya itu true, maka angkanya akan menjadi 0. Sedangkan load ini eh, jika angka misalnya di sini kita sudah mencapai angka 0 misalnya di sini kan. Contohnya angka 0 situ. Nah, apabila loadnya ini kita berikan nilai true, oke, apabila loadnya ini kita berikan nilai true, lihat, maka CV-nya akan berubah menjadi 5 sesuai dengan preset gitu. Jadi load ini kebalikan dari reset. Kalau reset itu akan mengembalikan nilai menjadi 0 setelah dia mendapatkan nilai true resetnya. Kalau load ini setelah dia mendapatkan nilai true, maka dia akan mengembalikan nilai sesuai dengan preset yang udah kita tentukan gitu. Q ini output sama, sedangkan CV ini sama seperti yang di atas, counter value, jadi dia akan menghitung setiap input yang telah diberikan gitu. Saya false. Jadi ini contohnya 5 ya. Saya berikan nilai true, maka nanti dia akan menjadi 4 gitu. Seterusnya. Seperti ini. 3 2 1. Nah, nanti setelah di angkanya menjadi 0, maka outputnya akan bernilai true. Jadi dia kebalikan dari counter up gitu. Nah, dan 0 baru dia outputnya true. Seperti itu. Jadi kalau counter up itu jika nilainya sudah mencapai preset, baru outputnya akan menghasilkan true. Kalau counter down itu jika nilainya sudah kembali ke 0 atau sudah ya kita tentukan gitu, intinya 0, maka dia outputnya baru menghasilkan nilai true. Seperti itu. Nah, sedangkan ini ada CTUD. Ini sama, ada CU, CD, reset, load, PV, QU, QD, CV gitu. CU, CD ini input untuk untuk counter up, ini input untuk counter down, reset ini untuk counter up. Jadi nanti nilainya akan kembali ke 0, sama penjelasannya kayak yang di atas tadi. Ini load sama juga, ini akan nilainya akan menyesuaikan, akan kembali ke preset sesuai nilai yang sudah kita tentukan gitu. Ini untuk counter down. Preset ini ya ini angka yang ingin kita set, bebas kita bisa set angka berapa aja di sini. Q, pokoknya ada kata Q berarti di sini artinya output. QU berarti output untuk counter up. QD berarti output untuk counter down. Lalu CV sama, ya ini counter down. Dia akan menghitung nilai true yang telah diberikan gitu. Kalau yang diberikan input untuk counter up berarti dia akan menambah 1. Kalau dia yang diberikan input adalah counter down, maka inputnya akan berkurang 1, seperti itu. Seperti contoh di sini, inputnya saya akan berikan nilai true, maka nilainya counter value-nya akan menjadi 1 gitu. Begitu juga berikutnya, selanjutnya kayak gini. Pokoknya setiap kali diberikan nilai true, dia akan nambah 1 seperti itu. Nah, kalau counter down ini, maka dia akan mengurangi nilai 1 itu. Tuh, dari 3 jadi 2, 2 nanti jadi 1, seperti itu. Sedangkan reset, karena ini angkanya 1, kalau reset artinya dia mengembalikan nilai menjadi 0 ketika resetnya diberikan nilai true. Contohnya seperti ini, saya berikan nilai true, maka
counter value-nya akan menjadi 0. Saya false-kan dulu. Lalu setelah itu kalau seandainya load kita berikan nilai true, maka dia akan akan mengembalikan nilai sesuai dengan preset. Di sini saya setnya angka 5. Jadi nanti 0 ini akan jadi 5 setelah loadnya kita berikan nilai true. Oke, kita buktiin. Nah, seperti itu. Nah, ya sini saya false-kan terlebih dahulu. Karena ini angkanya sudah mencapai angka 5, artinya counter up-nya sudah mencapai batas sesuai dengan preset yang telah kita tentukan. Di sini 5. Kalau seandainya angkanya ke 5, artinya counter up-nya output counter up dia akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, kalau ini kita reset, kita akan kembalikan dia menjadi 0. Nah, kalau sebaliknya, kalau resetnya kita berikan nilai true, maka output counter up-nya akan false, sedangkan output counter down-nya akan bernilai true, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-katanya masih berbelit-belit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.